Shalom, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Yulita Heniani Runesi. Saya adalah guru pada Satuan Pendidikan SMTK Kota Kupang. Saya adalah mahasiswi pada LPTK IAKN Ambon dengan NIM 15201043147. Saya siap melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 10. Selamat menyaksikan. Beresam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta satu orang pimpin kita doa pembuka. Sebelum kita memulai belajar IPA, mari kita menyanyikan satu lagu yang berkata baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita sama-sama satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penjagaanmu, penyertaan-Mu sudah mengantar kami, melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga ke sekolah kami dalam keadaan kami sukacita Tuhan. Tuhan, sekarang ini kami akan memulai dengan mata pelajaran pertama, pelajaran IPA. Untuk itu Tuhan, datang berkati kami, melindungi kami, biar kami bisa duduk tenang dari awal hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Ini sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu. Ketua kelasnya, nama-nama yang tidak hadir hari ini. Semua hadir. Semua hadir? Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Oke. Kalian bisa saksikan di slide ini. Ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, di mana peserta didik mampu menjelaskan arti bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan berbagai aspek beserta ciri-ciri dalam bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Sebelum kita masuk di dalam kegiatan inti, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan bertumbuh menjadi dewasa?
Kalian pernah dengar istilah bertumbuh menjadi dewasa? Nah, Kalau pernah dengar, menurut kalian apa sih itu bertumbuh menjadi dewasa? Tumbuh dari kecil sampai besar. Kuat. Apa? Tumbuh dari kecil sampai besar. David bilang bertumbuh dari kecil sampai besar. Yang lain silakan. seseorang yang bertumbuh dari pribadi fisik dari usia yang dari kecil sampai menjadi pribadi yang dewasa. Seseorang yang bertumbuh dari segi fisik dari kecil hingga dia dewasa. Itu menurut Philo. Menurut Philo dan juga David, pengertian bertumbuh dewasa itu memiliki makna yang hampir mirip, di mana seseorang mengalami pertumbuhan secara fisik dari kecil hingga dewasa. Oke. Bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asal-usul kata bertumbuh yaitu diambil dari kata dasar tumbuh yang artinya timbul atau hidup, atau bertambah besar, atau menjadi lebih sempurna. Kemudian kata tumbuh itu diberi imbuhan ber yang kemudian mengubahnya menjadi kata kerja yang artinya melakukan aktivitas tumbuh atau dalam proses bertambah besar. Sedangkan kata dewasa itu berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan adult, yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata adultus yang artinya telah tumbuh atau telah matang. Jadi yang dikatakan bertumbuh menjadi dewasa adalah sesuatu proses yang dijalani seumur hidup dan melibatkan perkembangan diri secara menyeluruh. Jadi kurang lebih itu asal usul bahasa bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Oke, yang mau kitab coba angkat tangan. Yang mau kitab coba buka kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Coba buka kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Satu orang bacakan untuk kita semua. Baca dengan intonasi yang jelas dan suara yang besar. Efesus 4 ayat yang ke-13 ayat yang ke-15. Di bawah perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat yang ke-13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin ajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Di situ kitab Efesus menjelaskan bahwa seseorang yang telah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa harus memiliki sikap kedewasaan yang penuh. Kemudian apa lagi? Memiliki tingkat pengetahuan yang benar tentang anak Allah
memiliki kesatuan iman dan punya prinsip yang teguh yang menjadikan Kristus sebagai kepala. Nah, itu gambaran pribadi yang menjadi dewasa menurut kitab Efesus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Oke, Ibu punya sebuah ilustrasi. Seperti halnya tumbuhan ini. Sebuah tumbuhan atau sebuah pohon. Ada banyak hal yang mempengaruhi tumbuhan ini dapat bertumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang rindang. Di antara lain, kalian bisa lihat ada keadaan cahaya, keadaan tanahnya, bagaimana ekosistem di sekitar tumbuhan tersebut, kemudian keadaan air dan lain sebagainya. Itu sama halnya dengan kita sebagai manusia. Jika kita dikategorikan sebagai pribadi yang telah bertumbuh dewasa, tidak saja dilihat dari segi fisik seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Philo dan juga Kakak David, tetapi ada berbagai aspek yang juga dapat orang lain lihat sehingga menggambarkan kita sebagai pribadi yang telah bertumbuh menjadi dewasa. Aspek-aspek di antara pribadi yang bertumbuh dewasa yang tergambar di dalam diri setiap manusia itu, di sini terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu bisa dilihat dari aspek fisik. Kemudian yang kedua, menurut aspek intelektual atau kognitif, atau sama juga dengan pengetahuan. Kemudian dilihat dari aspek emosional. Kemudian yang berikut aspek sosial dan moral. Terus yang terakhir aspek spiritual. Oke. Jadi ini gambaran umum beberapa aspek yang harus dimiliki seseorang yang dikategorikan menjadi pribadi yang telah bertumbuh menjadi dewasa. Ibu akan bagikan kalian dalam 3 kelompok. Ibu sudah siap lembar kerjanya. Tugas dari setiap kelompok adalah membahas atau menguraikan pengertian atau definisi dari setiap aspek, kemudian menyebutkan ciri-ciri dari aspek tersebut. Mengerti ya? Mengerti. Oke. Untuk kelompok 1 akan membahas aspek kedewasaan berdasarkan aspek fisik dan juga aspek intelektual atau pengetahuan. Kemudian kelompok yang kedua akan membahas tentang aspek emosional dan aspek sosial serta aspek moral. Kemudian kelompok yang ketiga akan membahas tentang aspek spiritualitas, kedewasaan berdasarkan aspek spiritual. Ibu berikan waktu 7 menit saja untuk mengerjakan. Yang mana? Oh iya, ini nanti. Jadi, Ibu berikan waktu 7 menit untuk kalian sama-sama membahas apa yang dimaksud dengan aspek kedewasaan berdasarkan aspek fisik, intelektual, emosional, aspek sosial dan moral, dan aspek spiritual. Kemudian masing-masing anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Jadi Ibu kasih waktu 7 menit saja ya.
Iya. Ayo silakan. Sudah? Jadi ketika presentasi nanti semua teman-teman kelompok akan maju, kemudian satu orang jadi moderator, terus bagi sudah teman-teman bergiliran, ya, bergiliran supaya yang lain dapat, teman-teman semua dapat giliran presentasi. Jadi jangan satu orang saja yang presentasi, rolling supaya semua dapat giliran presentasi. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kelompok 1, silakan teman-teman kelompok 1 ada di depan sini untuk mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi dari teman-teman kelompok 1. Ayo, silakan. Salam. Salam. Terima kasih untuk hiburan teman-teman sudah berkenan waktu dan kesempatan
kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aspek kedewasaan fisik atau jasmani dan aspek kedewasaan intelektual atau kognitif. Kepada Kakak Vila saya persilakan. Yang ke-1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedewasaan fisik atau jasmani. Aspek ini mencakup perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia. Selama masa dewasa, tubuh mengalami transformasi seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan yang seimbang, dan perkembangan organ reproduksi. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama, puncak kematangan fisik. Ini adalah periode di mana tubuh mencapai puncak perkembangan fisik, termasuk tinggi badan, berat badan ideal, dan kekuatan. Yang kedua, keseimbangan tubuh, di mana tubuh mencapai keseimbangan antara tinggi, berat, dan organ-organ tubuh. Dan yang ketiga, perkembangan organ reproduksi, di mana organ-organ reproduksi telah matang dan berkembang dengan sempurna. Nomor 2, menjelaskan tentang aspek kedewasaan intelektual atau kognitif. Dewasa secara intelektual berarti memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis, menganalisis situasi rumit, dan memecahkan masalah dengan bijaksana. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, kemampuan berpikir logis dan abstrak. Yang kedua, kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks. Yang ketiga, kemampuan dalam membuat keputusan rasional. Yang keempat, memiliki kemandirian berpikir kritis. Yang kelima, kemampuan merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi informasi secara matang dan terstruktur. Dan yang keenam, individu yang dewasa secara kognitif juga menunjukkan inisiatif, tekun, dan mampu belajar dari kegagalan serta melihat manfaatnya untuk masa depan. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya persilakan. Mungkin ada pertanyaan, kritik atau saran yang mau disampaikan oleh teman-teman kelompok lain. Ibu persilakan. Pas? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Kita lanjut teman-teman kelompok 2, silakan. Gantian ya. Tadi kan ibu sudah bilang bergiliran supaya teman-teman semua dapat giliran presentasi. Oke, silakan. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kakak Dina Kabu. Kepada Kakak Dina Kabu saya persilakan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari aspek kedewasaan emosional dan juga aspek sosial dan moral. Kedewasaan emosional, dewasa secara emosional melibatkan kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat dan tepat. Yang kedua, dewasa secara sosial dan moral. Aspek kedewasaan sosial melibatkan kemampuan menjalin hubungan yang sehat dan saling menghargai orang lain. Sedangkan kedewasaan secara moral, kedewasaan moral berhubungan erat dengan kemampuan membedakan antara benar dan salah serta bertindak sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat. Individu yang dewasa secara moral tidak perlu diarahkan untuk berperilaku baik.
Ciri-ciri kedewasaan emosional antara lain: yang pertama, mengelola emosi dan stres dengan baik. Yang kedua, memiliki empati dan memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tindakan. Yang keempat, mampu menetapkan dan menghargai batasan sehat. Yang kelima, fleksibel dan terbuka dalam menyelesaikan konflik. Yang keenam, seseorang yang matang secara emosional, juga mampu membangun hubungan sehat dan memiliki pemikiran yang bijak. Ciri-ciri kedewasaan secara sosial dan moral yaitu menunjukkan tanggung jawab. Yang kedua, kemampuan menjalin hubungan sehat. Yang ketiga, kemampuan mengelola emosi, empati, serta pemahaman dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan norma masyarakat. Yang keempat, mampu berkontribusi pada masyarakat, beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki kemampuan tanpa bergantung pada orang lain secara berlebihan. Baik, sekian dari presentasi kami. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Kami persilakan. Ada yang mau bertanya atau memberikan saran atau masukan? Persilakan. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah jelas? Jelas. Presentasi dari teman-teman kelompok 2? Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk teman-teman kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, yang berikut teman-teman dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka berkaitan dengan kedewasaan berdasarkan aspek spiritual. Ayo silakan teman-teman kelompok 3. Salam. Salam. Selamat pagi guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh kakak Kasih. Kami akan menjelaskan tentang kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual mencakup hubungan baik dengan sesama manusia dan sang pencipta. Ciri-ciri dari kedewasaan spiritual: yang pertama, memiliki sikap kerendahan hati. Yang kedua, lebih mengutamakan orang lain. Yang ketiga, memiliki roh, plastis, terbuka dalam bersikap. Yang keempat, kemampuan mengendalikan diri, ketaatan, kemauan untuk melayani, kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Yang kelima, memiliki kesadaran akan ketergantungan pada Tuhan. Yang keenam, kedewasaan spiritual juga ditandai dengan fokus pada pertumbuhan rohani, memiliki hati yang bijaksana, serta kesediaan untuk bertobat atas dosa diri sendiri daripada menuju dosa orang lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Shalom. Saya Gloria Klasik dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya, apabila ada seseorang yang rajin sekali beribadah dan secara umur juga sudah masuk usia matang, tetapi pada saat dia sampai di tempat ibadat dia sering bergosip dengan dia punya teman-teman. Nah, apakah menurut kelompok 3 itu dia sudah termasuk dalam aspek kedewasaan secara spiritual atau belum? Jawaban ada belum? Sekian, terima kasih.
Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena meskipun dia memiliki fisik layaknya orang dewasa, tetapi dia tidak menunjukkan kedewasaan secara moral dan spiritual yang baik. Bagaimana teman-teman kelompok 1? Puas. Yang lain, yang kelompok lain ada yang masih bertanya atau memberikan kritik atau saran, Ibu persilakan. Apabila tidak ada pertanyaan, sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu. Kedewasaan atau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dalam diri seseorang tidak saja dilihat dari segi fisiknya, melainkan dilihat juga dari aspek intelektual, aspek emosional, kemudian aspek sosial, aspek moral, dan juga aspek spiritual. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dapat dikategorikan menjadi pribadi yang telah bertumbuh menjadi dewasa. Oleh karena itu, bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa adalah proses di mana perkembangan yang terjadi secara menyeluruh, kemudian mencakup berbagai aspek yang akan membentuk seseorang menjadi lebih mandiri, menjadi lebih bertanggung jawab, memiliki sikap yang matang dalam berpikir, kemudian mampu mengelola emosi, dapat menjalin hubungan yang sehat, mampu menunjukkan sikap dan ketaatannya kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Hal ini yang membuktikan bahwa kedewasaan seseorang tidak saja dilihat berdasarkan fisik, tetapi juga dilihat secara emosional dan juga secara rohani. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang dimengerti dari pembelajaran hari ini? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan sampai di sini pembahasan materi kita. Dan minggu depan itu kita akan membahas materi mengenai kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Oke, sebelum kita masuk di dalam doa penutup dan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta anak-anak semua berdiri dulu. Kita peregangan fisik dulu. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi. Oke.
pembelajaran hari ini, gue minta satu orang pimpin kita doa penutup. Philo, silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengharapkan dalam doa, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Kami mengucap syukur karena kami telah menyelesaikan pembelajaran kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena kami telah belajar materi tentang bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Kiranya apa yang telah kami pelajari boleh menjadi bekal bagi masa depan kami. Bapa, Engkau juga memberkati ibu guru yang telah mengajar kami, kesehatan, kekuatan, Engkau berikan kepada ibu guru agar ibu bisa bertanggung jawab dalam tugas dan pelayanan ibu. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Siap. Beri salam. Terima kasih Bu Guru. Oke, shalom semua. Shalom. Sampai berjumpa.